Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Muhammad Akbar Maulana dengan NIM A11 2024 Di sini saya akan menjelaskan mengenai static routing. Jadi kita diberikan topologi seperti ini, lalu kita harus mengkoneksikan antara device satu dan device lainnya. Yang pertama itu server dengan R1 ISP itu menggunakan copper crossover, lalu R1 ISP dan R2 central itu menggunakan ini DCI-nya di R1 ISP, lalu DTI-nya di R2 central. Jadi seperti ini. Lalu antara R2 central dan S1 central itu menggunakan copper straight through. Begitu juga dengan S1 central dengan 1A dan 1B juga menggunakan copper straight through. Untuk soalnya seperti ini. Jadi kita diminta untuk membuat 5 subnet. Subnet pertama itu existing student LAN dengan 28 host yang mengkoneksikan FA00 R2 central dengan FA024 S1 central. Lalu yang kedua itu future student LAN dengan 28 host yang belum diimplementasikan. Yang ketiga itu existing ISP LAN dengan 14 host yang mengkoneksi FA00 dengan server pada R1 ISP dengan server. Yang keempat itu adalah future ISP LAN dengan 7 host yang belum diimplementasikan. Lalu yang kelima itu existing one yang menghubungkan S00 R1 ISP dengan S00 R2 central. Selanjutnya kita buat tabel subnetnya. Saya sudah buat jadi yang seperti ini, yang di atas ini. Yang pertama student LAN tuh punya 28 host sehingga alokasi R245 itu 32 sehingga prefixnya /27 dengan subnet masnya 224. Lalu begitu juga dengan subnet kedua itu future student LAN dengan 28 host sehingga alokasinya 245 32, prefixnya /27, lalu subnet masnya 224 bagian akhirnya. Lalu ISP LAN 14 host sehingga alokasinya adalah 16, 2/4 itu 16, yaitu prefixnya /28, subnet masknya 240. Lalu future ISP LAN itu dengan 7 host sehingga alokasinya adalah 2/4 16 sehingga prefixnya /28, lalu subnet masknya 240. Yang terakhir adalah existing one, yaitu point to point yang menghubungkan dua sehingga hanya butuh dua, tapi ditambahkan oleh network address nama broadcast address sehingga butuh 4 alokasinya, sehingga prefixnya /30 dengan subnet masknya 252. Pada soal diberikan IP seperti ini 192.168.3.0, sehingga di sini saya tuliskan lagi. Lalu sehingga untuk network address yang pertama itu menggunakan IP yang diberikan. Untuk yang selanjutnya, bisa saya caranya adalah menambahkan dengan alokasi sehingga 0 tambah 32 itu 32, 32 tambah 32 adalah 64, 64 tambah 16 itu 80, 80 tambah 16 itu 96, 96 tambah 4 itu 100. Namun karena tidak ada subnet bawahnya lagi yang dibutuhkan, sehingga tidak saya tuliskan. Lalu untuk broadcast addressnya itu satu IP sebelum network address selanjutnya, sehingga di sinilah network address 332, satu IP sebelumnya adalah 331, di sini 64 63, 80 itu 79, 96 itu 95, lalu yang tadi 100 karena tidak dibutuhkan, namun satu IP sebelumnya adalah 99. Selanjutnya ada range IP valid, itu antara network address dan broadcast address. Disinilah 31 sampai 330 sehingga yang terkecil 31, yang terbesar 30. Begitu juga dengan subnet selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pengalamatan IP. Untuk server kita diminta second highest usable IP address pada ISP LAN. ISP LAN adalah ini yang existing. Highestnya adalah 78, berarti second highestnya adalah satu IP sebelum ini yaitu 77. Sehingga di sini kita taruh 77 dengan subnet mask oleh ISP LAN yaitu 240. Di sini 240. Selanjutnya di sini ada R1 ISP FA00 interface dengan highest usable IP address pada ISP LAN, yaitu menggunakan highest IP address pada ISP LAN yaitu 78, sehingga kita taruh di R1 ISP FA0078 dengan subnet masknya adalah subnet mask ISP LAN yaitu 240. Selanjutnya adalah R1 ISP S00 interface yaitu dengan highest usable address pada existing one. Di sini existing one punya valid address yang paling tinggi atau highest adalah 98, sehingga kita gunakan 98 ini pada S00 pada R1 ISP dengan subnet mask adalah subnet mask existing one yaitu 252. Yang selanjutnya adalah R2 Central S000 interface yaitu menggunakan lowest usable address pada existing one. Lowest usable pada existing one adalah 397,
Jadi kita gunakan ini untuk R2 Central S00 interface di sini dengan subnet mask 252. Selanjutnya itu ada R2 Central FA00 interface, yaitu dengan highest usable address pada existing student LAN. Di sini adalah existing student LAN, lalu IP tertingginya adalah 330 seperti yang di sini. Jadi kita gunakan ini untuk FA00 pada R2 Central, yaitu ini. Lalu dengan subnet masknya 224, yaitu prefixnya jadi seperti ini. Selanjutnya itu ada host 1A dan 1B, yaitu menggunakan dua IP address yang paling kecil pada student LAN. Sehingga IP address terkecilnya 31 karena kita butuh 2, jadi 31 dan 32 itu untuk host 1A 31, host 1B adalah 32. Jadi kita taruh di sini PC 1A adalah 31, subnet masknya 224. Lalu PC 1B adalah 32 dengan subnet masknya juga 224. Selanjutnya switchnya diberikan second highest usable address pada student subnet. Student subnet ini karena ini butuh yang second highest, jadi satu IP sebelum highestnya yaitu 29. Kita taruh di sini karena nama switch adalah S1 Central, kita berikan nama S1 Central dengan IP address 3.29 dengan subnet masknya 224. Selanjutnya kita konfigurasikan. Yang pertama itu konfigurasi server, yaitu kita masuk klik aja, lalu kita masuk ke desktop. IP configuration kita masukkan yang tadi 3.77 seperti yang di sini. 3.77, lalu subnet masknya 240. Default gateway 78 karena ia terhubung dengan R1 ISP yang memiliki IP 3.78 sehingga default gateway-nya 3.78. Lalu DNS server itu menggunakan IPv4 address yang ada di server, yaitu 3.77. Lalu soal juga meminta agar dinyalakan HTTP dan DNS service-nya dengan DNS service bernama Eagle Name dan HTTP service-nya dinyalakan, sehingga kita masuk service, HTTP-nya on, lalu DNS service-nya kita di sini, kita namanya tinggal kita copy, yaitu eagleserver.example.com. Kita copy di sini dengan nama, address-nya menggunakan IP address servernya yaitu 3.77. Lalu kita add, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita konfigurasikan R1 ISP-nya. Di sini saya sudah punya tab txt-nya, yaitu ini. Itu soal meminta untuk konfigurasinya housekeeping, yaitu hostname, password, dan banner. Di sini R1 ISP memiliki hostname-nya R1 ISP. Lalu passwordnya itu Cisco. Di sini menggunakan 3 password pada konsol, VTY, dan user exec privilege mode. Lalu menggunakan banner this is lab router R1 ISP seperti yang ada di soal ini di sini. Lalu untuk interface-nya yang pertama FA00 itu memiliki IP 168.3.78 dengan IP subnet mask 240 seperti yang ada di subnet, yaitu ini 378.240. lalu no shutdown. Lalu untuk serialnya kita menggunakan 3.98 dengan subnet mask 252, lalu clock rate 64.000 karena soal meminta agar R1 ISP memiliki clock rate 64.000 pada serial 000. Lalu no shutdown untuk dinyalakan, exit. Lalu soal juga meminta agar R1 ISP menggunakan root static dengan catatan seperti ini. IP root yang pertama itu R2 Central LAN network address. Kita tahu kalau R2 Central itu menggunakan existing student LAN sehingga network address-nya adalah 3.0 seperti di sini. Lalu subnet mask untuk student LAN adalah 224. Lalu yang terakhir adalah R2 Central serial interface address yang di sini adalah 97. Jadi kita pakai 3.97 di sini. Lalu kita end, lalu copy running config start config, lalu selesai. Selanjutnya kita konfigurasikan untuk R2 sentralnya di sini. Di sini saya juga sudah ada, yaitu ini. Hampir sama seperti R1, yaitu diminta hostname, password, dan banner. Yaitu hostname yang pertama itu R2 Central. Lalu enable secret Cisco untuk passwordnya. Lalu di sini adalah bannernya seperti yang ada di sini. Lalu selanjutnya adalah interface-nya, yaitu yang pertama interface FA00 yaitu 3.30 seperti yang di subnet.
tabel subnetting, yaitu FA00 3.30. Lalu subnet masknya adalah 224. Lalu interface S000 menggunakan IP 3.97 seperti yang di sini 97 dengan subnet masknya 252. Lalu no shutdown, soal juga meminta untuk memiliki static root untuk ke R1-nya, yaitu dengan catatan seperti ini. IP root 0000 lalu R1 ISP serial interface address. Serial interface untuk R1 ISP adalah 3.98. Jadi kita taruh IP-nya di sini. Lalu kita end, lalu copy running config, startup config. Lalu selanjutnya kita konfigurasikan S1 sentral, yaitu switch-nya, yaitu seperti ini. Sama juga, yaitu menggunakan hostname. Hostname-nya S1 sentral, lalu passwordnya Cisco, lalu bannernya di syslab switch S1 sentral seperti yang ada di sini. Seperti itu. Selanjutnya ini juga untuk meminta manage interface pada VLAN 1, sehingga kita berikan sesuai tabel subnettingnya, yaitu di sini adalah 192.183.29 dengan subnetnya 224. Sudah, kita tinggal mengkonfigurasikan host 1A dan 1B-nya. Yang pertama 1A, itu tinggal masuk desktop, IP configuration, IPv4 address-nya sesuai yang di sini, yaitu 3.1. Lalu subnet masknya adalah 224. Lalu karena ia terhubung ke R2 sentral yang memiliki IP 3.30, maka default gateway 3.30. Lalu dan servernya agar ia bisa mengakses HTTP tadi yang diaktifkan di server, yaitu 3.77. Seperti itu. Sama juga yang di 1B. Jadi IP configuration, yaitu IPv4 address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Hanya berbeda di IPv4-nya karena ia menggunakan IPv4 yang second highest pada existing student LAN. Selanjutnya kita bisa tes HTTP pada server dengan 1A, yaitu kita masuk web browser, lalu kita kopikan namanya, domainnya, yaitu eagleserverexample.com, lalu kita pastekan di sini, lalu go. Harusnya seperti ini kalau berhasil. Begitu juga yang di 1B, caranya web browser, lalu kita masukkan domainnya, go, sama. Setelah semua selesai, harusnya sudah selesai semua, namun entah kenapa mungkin bug, hanya completionnya 73%, yang mana kesalahannya ada di yang pertama, itu tidak terhubungnya R1 dengan Eagle server padahal sudah terhubung, lalu tidak terhubung juga dengan R2 sentral padahal sudah terhubung. Begitu juga pada R2 sentral, tidak terhubung pada S1 sentral, dan tidak terhubung R1 ISP padahal sudah terhubung. Lalu selanjutnya itu 1A yang katanya tidak terhubung dengan S1 sentral padahal sudah terhubung dengan jelas tadi. Lalu server IP-nya juga sudah kita set, sehingga mungkin ini bug yang terjadi sehingga tidak dianggap sudah selesai, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.